Oke, selamat sore semuanya. Tangannya Buat lembek. teman-teman yang sudah bergabung sore ini. Selamat sore juga Dr. Rosa dan Dr. Setiadi dari Klinik Simas Sehat. Sore ini kita akan bincang-bincang mengenai jus sehat. Ya, kadang-kadang banyak sekali orang yang bertanya gimana caranya supaya fit, badan selalu fit ya, terutama di tengah-tengah pandemi saat ini. Dan kita memang sudah biasakan di Asuransi Sinarmas sejak beberapa tahun yang lalu untuk mengajak seluruh karyawan kita untuk memulai hidup sehat dengan hanya mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Termasuk salah satu diantaranya adalah minum minuman sehat seperti plant-based juice ya, maksudnya jusnya yang berasal dari plant ya, baik itu buah maupun sayuran ya. Dan sebagai informasi buat semua teman-teman yang sudah bergabung, kita bahkan di Asuransi Sinarmas sampai mengirimkan Dr. Rosa yang nanti jadi salah satu dari narasumber kita, dan satu lagi Dr. Edi, itu sampai kita kirim jauh-jauh ke San Diego untuk belajar teknik sesuatu teknik yang diajarkan oleh Dr. Gersong yang disebut dengan Gersong terapi. Ini banyak digunakan juga untuk membantu penyembuhan, membantu nutrisi di dalam tubuh pasien-pasien, terutama pasien-pasien kanker ataupun pasien dengan autoimun. Ya, tapi kita di Asuransi Sinarmas bahkan banyak menggunakannya untuk hidup sehari-hari, di mana kita semua membiasakan untuk semua karyawan kita itu mengkonsumsi jus. Jadi ada 2 jus yang akan kita perkenalkan nanti pada kesempatan ini, yaitu jus apple carrot juice dan juga green juice ya dok ya. Ya betul ya dokter. Ya, jadi nanti bahkan kita akan lihat sekilas bagaimana cara para dokter kita mempersiapkannya. Jadi sebagai informasi di Asuransi Sinarmas ini kita bahkan sampai buka cold storage. Kita sampai bikin cold storage dan juice bar. Untuk apa? Supaya seluruh karyawan kita setiap hari bisa mengkonsumsi jus yang benar di kantor. Dan bahkan kita memberikan kesempatan untuk para karyawan kita untuk mencicil, untuk membeli slow juicer, mencicil kepada perusahaan. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa mempersiapkan healthy juice di rumah masing-masing. Jadi untuk tidak membuang waktu lebih lama lagi, mungkin kita ajak bincang-bincang atau langsung mempraktekkan nanti ya. Mungkin kita ajak bintang-bintang dulu sedikit sebelum dimulai oleh Dr. Rosa ya. Jadi dok, bisa tolong cerita mengenai awal mula dari kita mulai getol sekali memperkenalkan yang namanya AC juice atau apple carrot juice dan juga green juice. Mungkin Dr. Rosa bisa menjelaskan? Ya, sebenarnya sekilas tentang Gerson terapi. Jadi Gerson terapi itu sebenarnya nggak 100% cuman jus saja. Ternyata dia itu punya 4 pilar. Ada jus, ada diet. Biasanya mereka tuh plant-based diet. Kemudian ada detoksifikasi. Kita pakai yang cara alami, coffee enema. Kemudian ada suplemen. Suplemennya itu yang lebih ke arah untuk metabolisme tubuh. Jadi mostly sih seperti enzim dan vitamin-vitamin untuk meningkatkan metabolisme tubuh seperti tiroid dan iodine. Nah, di sini kita sekarang belajar untuk pilar pertama ya, berarti jusnya. Nah, kenapa kita pilih jus? Jus itu sudah digunakan oleh Dr. Gerson sejak 1928. Yang sudah dia pakai sampai sekarang ini ya 2 jenis jus ini yang utama, yaitu apple carrot dan green juice. Jadi sometimes itu kita memang healthy lifestyle itu kita anggap semua jus dan fiber itu baik. Tapi yang sudah bertahan lama digunakan terapinya udah ada histori, untuk ada surveinya juga, pengobatannya bagaimana, terutama untuk Gerson ini kita untuk cancer terapi ya. Karena untuk yang stage 4, sometimes tuh mereka ada masalah nutrisi, jadi ini sangat bantu. Tapi kita itu harus tahu bahwa itu adalah satu paket. Jadi kita nggak bisa cuman jusnya aja, tapi kita nggak makan
yang sehat yang lain. Jadi jus, Oke. organik, Diet. plant-based diet, detoksifikasi Oke. itu satu rangkaian. Oke. Nah, sekarang mungkin kita mau sharing mengenai jus-jusnya, Bu. Apa mau Boleh, langsung? silakan. Jadi saya ulang Ya, dulu ya, supaya tadi ada banyak beberapa teman yang baru bergabung. Saya ulang dulu tadi bahwa di Gerson terapi itu bukan hanya jus saja, tapi ada 4 pilar, yaitu yang pertama jus, yang kedua plant-based diet, yang ketiga detoksifikasi, dan yang keempatnya adalah suplemen yang berasal dari enzim gitu ya. Ya, oke, baik, dilanjutkan lagi dok. ya. Sekarang kita akan mencoba untuk apple carrot juice dulu ya, Bu. Tapi Ya, pertama kita harus tahu cara mencuci yang benar. oke. Jadi yang pertama kita mau Ya, lihat bagaimana mempersiapkannya, dan cara. mempersiapkan apple carrot juice kita itu harus mencuci dengan benar. Mari kita Ya. saksikan. Nah, ini kita ambil carrotnya ya. Jadi siapkan dulu pertama 2 tempat. Ya, Ini boleh air keran, boleh. Yang ya, ini kedua air bersih. Air bersih ini oke. air minum ya. Nah, kita Ya, masukkan dulu semuanya ke tempat yang air keran. Setelah ya, dicuci ya, Bu. ya, Dicuci dulu. ya. Dan itu carrotnya adalah carrot yang Carrot organik. Semua organik ya. sebisa mungkin organik. Kalau Ya, organik kita nggak apple-nya usah juga peel. organik ya. Ya, kita nggak boleh peel. Kalau sampai terpaksa sekali kita harus beli yang non organik, better sih di peel. Oke, jadi saya ulang lagi, Kemudian bahan untuk apple carrot tadi, carrotnya sendiri harus organik, apple-nya juga harus organik, dan tidak boleh organik, dipil. Jadi harus ya, sama kulitnya ya. Kalau sampai ya, terpaksa pakai apple yang tidak organik, harus dipil di kulitnya peel. ya, harus dikupas kulitnya. Oke. Dan mungkin sambil mereka mengerjakan, saya juga mau informasikan kepada semua teman-teman yang sudah bergabung saat ini. Thank you yang bagi yang sudah bergabung. Saya juga mau jelaskan bahwa apple dan carrot ini semua termasuk sayur-sayuran lainnya semua organik. Dan kita itu sampai membuat kerjasama dengan produsennya. Contohnya carrot. Carrot itu kita sampai tanda tangan kontrak dengan farm yang menanam carrotnya di satu daerah di puncak sana gitu. Ya, boleh dilanjut dokter. Ya, nah sekarang kita sedang merendamnya ya, Bu. Di Berapa lama dok direndamnya? 5 menit kita 5 menit menggunakan direndam. iodine. Ya, iodine itu Oke. antimikroba. Jadi iodine 5%, Lugol 5%. Kita Like taruh lagi, 10 tetes. mungkin bisa ada yang bantu ketikkan di sana karena like tadi proporsinya nanti mungkin kita bisa tampilkan di ini ya. Jadi 10 Like lagi di sana Lugol suaranya. 5% di dalam Ya, di dalam cairan rendaman ya. Kita tunggu 5 menit, Bu. Setelah itu, ya. setelah 5 menit, kita tiriskan. Ya. Kita tiriskan, terus kita pindahkan ke air yang bersih. Ya, Oke. ke air yang bersih. Ini bisa pakai Pristine atau distilled water. Ya. Ya, Oke. ya. Setelah itu kita tiriskan juga Diulang lagi lagi. dokter. Diulang lagi tadi Ya. airnya pakai Pristine atau distilled water. Nggak boleh air biasa Ya. kah atau air matang yang sudah dimasak? Ya boleh. Yang penting airnya bersih dan bisa diminum, Bu. Sudah Oke. bersih. Kalau yang ini mungkin Oke. bilasan pertama boleh pakai air tap water nggak apa-apa. Kan kita udah pakai Lugol. Ya. For that, kita tinggal pindahkan karena kita harus make sure bahwa semuanya sudah bersih yang akan kita jus. Oke. Kemudian Oke. kita siapin jusernya. Jusernya kita harus menggunakan metode yang press ya. Jadi salah satunya kalau di Gerson kan kita pakai yang Norwalk. Itu dia two step juicer, jadi ada grinding sama press. Nah kalau di Indonesia dan untuk
yang kita bisa dapat secara mudah. Di Indonesia ada Hurom juga, dan beberapa merek yang lain juga sekarang sudah masuk. Yang penting masticating juicer. Kenapa harus masticating? Karena untuk mengeluarkan nutrisi yang baik dari satu jus itu sebenarnya ada di pulpnya, di buburnya, Bu. Jadi hasil bubur dari buah itu harus di-press. Nah, mengeluarkan nutrisi yang terbaik itu harus dengan sistem press. That's why kita nggak pakai centrifuge, tapi kita pakai yang sistem press. Nah, ini salah satunya yang kita gunakan. Juicer ini dia udah ada dua, Bu. Udah ada dua step. Jadi step pertama dia motong. Ini bisa lihat. Dia motong. Habis dia potong, di bawahnya dia akan press. Jadi masticatingnya di two step. Jadi ini udah two step sebenarnya. Oke, sekarang kita mulai ya. Mungkin ada beberapa jenis masticating juicer. Ada yang kecil atau corongnya besar, tinggal disesuaikan saja dengan yang punya. Ini sepertinya juicernya jauh lebih bagus karena lebih besar ya. Biasanya kita punya yang slow juicer kita yang corongnya kecil-kecil, Bu. Harus dipotong, ini nggak perlu potong, tinggal cemplungin ya. Ya, kalau ini tinggal cemplung. Dia kapasitasnya. Jadi tadi takarannya berapa, dokter? Mungkin bisa diulang lagi. Jus. Ya, 600 gram wortel dan satu apel besar. Sebenarnya kalau Granny Smith satu aja, yang gede. Tapi apel. Kalau kita mau yang organik kan di pasaran banyak kan apel malang ya. Ya, jadi tiga kalau apel malang, kalau Granny Sweet pakai satu aja. Oke. Itu udah sambil berproses ya. Mungkin bisa sambil dijelaskan, Dokter Setiadi. Betul. Kenapa kita menggunakan apel dan carrot ya, Bu ya? Jadi apel dan carrot itu sebenarnya sama seperti sayuran yang lain, terutama ini dia sifatnya high antioksidan. Ya, jadi mempunyai efek antioksidan yang tinggi, betul. Nah, secara khusus sebenarnya di carrot dan di apel dia punya beberapa kandungan yang lagi yang lebih spesifik. Misalnya kalau carrot dia punya paparinol sama beta karoten. Itu yang punya efek anti-kanker. Seperti itu. Nah, yang satu lagi misalnya apel. Atau kenapa kita pilih yang harus hijau ya, Bu ya? Kan di luar mungkin ada yang pakai apel merah, gitu kan? Nah, kita menggunakan yang hijau, dia mungkin warnanya lebih hijau, lebih asam rasanya. Itu karena kandungan gulanya lebih sedikit, tapi justru kandungan nutrisi seperti asam mungkin malat. boleh lebih dekat lagi, Dok, supaya lebih jelas karena pakai masker, bukan lebih dekat lagi ke kamera karena pakai masker jadi kurang jelas. Jadi tadi apel, tadi diulang lagi pemilihannya kenapa apel ya? Jadi apelnya kenapa harus apel merah ya, Ibu? Apel hijau. Karena apel hijau, sorry. Apel hijau. Karena kalau apel merah itu dia biasanya lebih manis. Justru yang di-prefer di Gerson itu yang lebih asam. Karena kandungan asam malat dan pektinnya justru lebih banyak, Ibu. Nah, kandungan itu yang bagus untuk nutrisi kita. Ya. Untuk logam berat pun, logam berat pun apel itu sangat diperlukan, Bu. Jadi apel itu digunakan sebagai terapi Gerson untuk apple carrot maupun green juice. Jadi itu Jadi baik pada green juice maupun di AC juice, green apple selalu digunakan ya, Dok ya? Ya. Oke. Nah, lalu ini kenapa pakai, tadi sudah jelasin ya, kenapa kita pakai slow juicer, tidak pakai juicer biasa aja, kan boleh juga kan pakai juicer biasa, tapi kali ini kenapa kita pakai slow juicer? Ya, jadi gini Bu, kalau centrifuge sebenarnya kita nggak bisa bilang bahwa centrifuge itu atau masticating juicer lebih bagus atau centrifuge lebih kurang bagus.
Jadi Tergantung fungsi prinsipnya lah ya. kembali lagi kepada kebutuhan. Iya. Karena Oke. kalau kita pakai masticating juicer, kita itu less fiber. Karena memang untuk pasien-pasien degeneratif disease, Ya, pasien-pasien cancer, dia justru perlu nutrisinya, bukan yang perlu banyak. fiber. Karena Oke. fiber itu bloated. Dia cuma Oke. bisa sedikit, dia sudah terlalu kenyang. Dan kadang-kadang Oke, dia saya muntah. Oke, saya potong sedikit ya untuk Ya, mensummary-kan lagi bahwa kenapa kita pakai slow juicer, karena jus ini kita peruntukkan bagi mereka-mereka yang membutuhkan lebih banyak nutrisi sehingga dia bisa mengkonsumsi lebih banyak AC juice-nya dan green juice-nya, begitu kan ya? Kalau tadi ya, pakai juicer yang biasa itu kan berarti dia ada serat, which is also good for our health, tapi dalam kasusnya para mereka yang menderita cancer malah bikin bloated kan, bikin kembung. ya, Itulah yang kita hindari sehingga kita menggunakan slow juicer sehingga dia bisa sepanjang hari minum jus sehat ini, baik ya. AC juice maupun green juice Carrot juice. tanpa merasa bloated, gitu ya. Ya. Ya, oke. Jadi kalau kita nih yang nggak sakit hanya untuk penjagaan sehari-hari aja, sebenarnya nggak apa-apa juga kalau kita tinggal juskan semua, minum semua karena memang tubuh kita butuh seratnya. Begitu Kak Dokter? Ya, boleh Bu. Jadi Gitu ya, semua oke. diperuntukkan dari kebutuhannya. Oke, sesuai kebutuhan ya. Oke, Ya. tadi kan ini untuk kalau yang cancer, bagaimana dengan mereka yang autoimun? Sama juga Kak, harus pakai slow juicer juga Kak? Ya, Sebaiknya. jadi sebaiknya kalau dia perlu terapinya, memang dia perlu high nutrition, bukan high fiber, Iya. better sih yang dipilih masticating Iya. juicer. Tapi kalau memang untuk Oke. dia, misalnya dia konstipasi, dia perlu fiber, ya dia Iya. pakai yang Iya. blender biasa, karena dia perlu fibernya. Oke, saya catat lagi. Jadi bagi teman-teman sekarang yang lagi ikut, yang sedang ikut live IG live kita, barusan Dokter Rosa menyampaikan bahwa kita bisa pakai dua-duanya, mau pakai juicer biasa ataupun mau pakai slow juicer. Cuma bedanya kalau yang slow juicer kita pakai jika yang kita butuhkan adalah lebih ke nutrisinya, high nutrition. Tapi kalau kita lagi susah konstipasi, misalnya lagi sedang mengalami konstipasi, malah justru kita membutuhkan fibernya, so malah kita harus pakai juicer biasa, gitu ya Dok ya? Ya. Oke, thank you Dok. Lanjut lagi, Nah, kira-kira berapa banyak sih? penyimpanan ya Bu? Karena penyimpanan Ya, itu juga kunci. Karena kita kan nggak mau jus kita cepat basi atau teroksidasi ya. Oke. Jadi yang satu Iya. kita harus yang berbahan gelas, Oke. terus kemudian bertutup rapat. Ini harus kedap. Iya. Kemudian kita Kedap isi ya. jus. Ya, ini harus sampai atas ya Bu. Iya. Harus sampai atas. Sampai full. Oke, sampai full, sampai munjung ya, sampai Ya. munjung. Ya, sampai tutup. Ini tidak boleh ada sedikit pun supaya tidak teroksidasi. Kalau misalnya kita minum nggak habis, tolong jangan Iya. disisakan. Jadi Iya. sebaiknya dihabiskan atau sharing dengan yang lain, jangan disimpan. Kalau disimpan, Oke. dia harus ke yang dengan kemasan yang lebih kecil. Prinsipnya tidak Oke. boleh ada ruang kosong. Ruang kosong itu Oke. mengoksidasi dan merusak jus. Oke, jadi tidak boleh ada ruang kosong pada botol. Botolnya harus Ya. benar-benar full sampai Kedap. atas ya. Dok, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan nih dari Faiboa Dudogea. Dokter tanya, dok, katanya kalau cuci wortel itu tidak boleh lama-lama. Katanya vitaminnya bisa keluar dan tergantikan dengan air. Bagaimana menurut dokter? Cucinya yang Ada penting bersih. pertanyaan Maksudnya lama dalam kalau mencuci misalnya dia wortel kan katanya tidak bisa sekali, lama. Sebenarnya tadi dokter sudah sampaikan bahwa mencucinya hanya diatur 5 menit, ya enggak ya? ya itu direndam Bu, direndamnya Mungkin dokter 5 Rosa menit bisa dengan jawab. lugo. Ya, direndamnya 5 menit dengan lugo. Kalau cuci ya memang harus sampai bersih. Halo? Halo, udah Bu? Ya, udah terjawab belum? Udah jawab? Sudah Bu, sudah dijawab.
Jadi prinsipnya kita mencuci memang harus sampai bersih. Kalau memang wortelnya kotor karena banyak tanah, ya dia harus bersih dulu. Tapi setelah dibersihkan, tadi kan Oke. sudah kita Jadi itu atur dengan mitos ya, direndam. kalau terendam bukan direndam soalnya ya. Ya, Oke. nggak itu sih sebenarnya nggak ini ya, tidak mempengaruhi kadar nutrisi. Oke, sekarang jus yang kedua, Bu, Agak lag kita dari akan sana. Suaranya putus-putus, Dokter Rosa. oh, Mungkin bisa halo? diulang lagi, suaranya putus. Suaranya putus-putus Ya. nih dari sana. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan green juice, Bu. Boleh? Nah, kita lanjutkan dengan green juice. Mungkin jadi bisa ini. Oke. Bu, kita lanjut dulu ya Bu ya Suaranya ke Dokter Rosa jus putus-putus. Mungkin bisa yang diulang lagi kedua. tadi Boleh untuk Bu ya? menjawab pertanyaannya Febo Dodo. Ya. Jadi jus yang kedua ini namanya green juice. Sebenarnya dia terdiri dari 9 komposisi, Bu. 9 komposisi. Kemarin kita sempat kirim juga ya resepnya ya Ibu ya ke Ibu Dumasi tentang resep dari green juice. Dan kemarin juga Oh, di IG kita di Klinik Sima Sehat oke. itu kita sempat post juga ada 9 sebenarnya komposisi dari satu botol green juice yang akan kita konsumsi. Nah, mungkin bisa dibantu Ibu mungkin kemarin ada Resep dari green juice ya. Yang ini kah? iya betul. Apakah ini dia? Apakah itu? Udah muncul Kak buat teman-teman Itu sehat kita sudah bisa lihat sudah. semua. Sudah ada ya? Oke, betul Ibu. Ini bukan? Ada 9 komposisi. Sudah terlihat Betul. belum? Sudah terlihat? Sudah Ya, muncul betul. belum? Ya, jadi ini ya Bu ya, sambil kita tunjukkan barang betulannya ya, itu kan digambar Sudah saja. terlihat kah? Jadi sudah terlihat, Ya. sambil kita tunjukkan juga benda-benda nyatanya. Yang pertama itu kan ada red Iya. cabbage atau kol ungu ya Bu ya. Kol ungu. Nah, seperti ini. Yang mananya Kenapa James sih harus tunjukkan? Oke. kenapa harus kol ungu? Kenapa nggak kol hijau biasa? Ya, jadi ternyata Oke. kol ungu ini kandungan nutrisi fitonutriennya itu lebih besar, 4 kali lipat dibandingkan kol hijau biasa. Vitamin C-nya juga lebih banyak di kol yang Iya. berwarna ungu. Kenapa kita pilihnya kol berwarna ungu? Kemudian paprika hijau, Oke. mungkin semua orang udah tahu. Kemudian yang agak ungu ini Bu, ini daun beet. Iya. Ya, Ya. di situ ya ada daun beet. Nah, Daunnya kemudian ya. yang ini Daun beet ya. daunnya betul, bukan umbi Daun beetnya beet bukan. ya. Kita pakai daunnya saja, ya. Berapa banyak sih Oke. lembarannya itu ada di resep yang kemarin sudah kita share di IG kita juga. Kemudian Oke. Resepnya selada kita di IG ada kan? Di Instagram ya? Di ada Ibu, Instagram kemarin dari kebetulan klinik kita juga kan? sudah share di IG kita, boleh di Klinik Sima Oke. Sehat ya Ibu. Di situ ada. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa follow Instagram dari Klinik Sima Sehat. Di sana bisa melihat resep dari green juice ini. Green juice. Karena kalau catat Dan sekarang kalau kayaknya agak misalnya susah ya Bu susah ya buat mendapatkannya, bilangnya ya. iya. Dok, kalau misalnya orang susah dapat nih ke 99-nya, kan apakah bisa Betul. dibeli di mana? Di apotek bisakah mendapatkan bahan-bahan ini? Ya, Ya. bisa Ibu. Jadi memang ini dari mungkin kalau yang paprika, selada itu bisa ya kita dapatkan, tapi kan belum tentu organik juga. Nah, kalau misalnya yang lain-lain Ya. nih kayak romaine, Swiss chard, endive itu kan agak Ya. susah-susah. Tapi bisa kontak ke kita juga Yang Ibu. paling susah Mungkin Swiss bisa chard kayaknya ya. susah. Betul, endive juga nih lagi susah karena jarang orang yang Endive. stok. Swiss chard kalau Bisa musimnya lagi susah tunjukin juga lagi bisa. daun endive-nya? Dokter bisa Nah, tunjukin lagi daun endive-nya? nah, Daun kebetulan ini, kita adanya hari ini nggak ada ya, Dok ya. daun ini Nggak ada sama endive Swiss ya? nggak ada, Bu. Iya, adanya kita cuma Ya. romaine, Ya. tapi kalau endive Iya. kita juga hari ini lagi nggak ada kebetulan. Ya, Oke. tapi bisa nanti Jadi, hubungi kita ke Klinik Sima Sehat. Kalau misalnya teman-teman sehat oke. kita ada yang mau coba bikin mungkin di rumah ya Ibu ya, itu Iya. bisa kontak ke kita nanti siapkan, udah dipaketin untuk bikin Ya. satu porsi atau berapa porsi Satu begitu. paket gitu ya, satu gelas, Betul. satu botol untuk satu botol ya. Oke. Oke. Sebenarnya kita nggak usah khawatir juga, Bu. Kalau kita Ya. lihat di dalam resep itu harus 9 macam sayur.
Kalau misalnya seperti hari ini kita cuma ada 7 sayur, 2 sayurnya Iya. nggak ada, itu nggak apa-apa. Iya. Tapi Oke. 2 sayurnya tidak boleh diganti dengan sayur lain. Sayur Misalnya, lain. Ibu mau 9, 7-nya sudah sesuai resep. 2 Ibu tambahin brokoli atau tambahin pakcoy. Itu tidak boleh. Iya. Oke. Jadi harus harus dari mengikuti resep. Dan ingredient sayurnya harus yang sesuai resep. Jadi tidak Oke. boleh ribet. Oke. Ya. Jadi tadi ada kol ungu ya. Ya, bisa diulang lagi Dokter Rosa, ada kol ungu, paprika, terus apa lagi itu? Watercress, ya. Watercress, ada selada, Endive, terus selada. Ya. Keriting dan sama ini. Swiss chard yang paling susah nih. Sama daun beet. Oke Bu, sekarang Oke. kita Ya, jus green ya. ya. Tadi apple carrot-nya udah jadi ya, 1 botol. Ya, Harus ditutup sampai full ya, harus dimasukkan dalam botol, harus full, nggak boleh ada ruang. Ya. betul. Dan Sama, harus green dihabiskan, kalau mau di-share. Kalau nggak bisa habis sendirian, di-share ya. Ya. Nah, ini sekarang kita buat green juice. Kita Oke. masukkan bahan. Tadi juga ini sudah dicuci dulu tadi dengan iodine Sudah. ya. Iodine Sudah. ya. Oke, iodine. Dengan lugol kita ngomongnya. Ah iya, ini tadi kita bukan pakai iodine ya karena kita punya ini ya, tapi kalau di rumah-rumah bisa pakai iodine ya, sama fungsinya. Jadi ini sekarang Dokter Rosa sudah masuk 9-9-nya ya? Ya, Bu. Ini Biasanya kalau seperti ini di bawahnya kita lebih dahulukan apelnya yang beratnya di bawah Ya, atau Bu. nggak apa-apa sayurnya. boleh itu disesuaikan dengan usernya. Oke. Biasanya proses ngejusnya berapa lama, Dok? Oh, bentar Bu. Mungkin kita Sampai 5 menit ya, paling beberapa menit. sebenarnya potong-potong sih. Potong-potong preparationnya. Ya. Tapi kan kalau apple carrot kita bisa simpan maksimal 3 hari. Tapi kalau green Kurang jelas, boleh lebih dekat lagi ke itunya, mic-nya. ya, kalau Kenapa apple tadi carrot apple Bu, carrot? Ya. kalau apple carrot kan sebenarnya sih semua jus itu harusnya life enzyme-nya harus langsung diminum. Tapi Oke. kalau memang sampai terpaksa, misalnya kita kerja ya, kita mau simpan Ya. hari ini. Nah, misalnya di kantor kita karyawan beli dari jus bar, Ya. kemudian bawa pulang ke rumah, itu Ya. boleh. Maksimal dia di dalam kulkas sekitar 3 hari. Oke. Asalkan Oke. dikemas ya, seperti tadi ya Bu, udara ya. Ya. Sana kurang bagus ya. Ya. Putus-putus. Oh, ini kita bisa lihat dari atasnya ya. Iya. Oke. Sambil ngejus saya bertanya berapa banyak jus yang boleh dikonsumsi setiap harinya ya? Sebenarnya bisa over enggak? kalau yang dianjurkan oleh Gersen itu adalah 3 jus Ya. maksimal. Karena kita kan tidak melakukan detoksifikasi. Ya. Jadi biasanya itu 3 jus, 1 kopi enema. Kalau kita tidak melakukan kopi enema, artinya 3 jus saja cukup. Oh, oke. Jadi tadi karena si 4-4 itu kan tapi itu untuk orang sehat juga. Itu kan bukannya untuk orang sakit itu yang dia harus ngejus diet Ya. sama detox sama suplemen. Orang sehat juga harusnya ikutin 4-4-nya ya. Untuk menjaga Kalau immunity. ya,
Sebenarnya Bu, kan detoksifikasi dan metabolisme tubuh itu menjaga imunitas tubuh agar lebih baik. Jangan tunggu Oke. sakit sih sebenarnya. Oke, jadi kita malah harus jaga dari awal sehari-hari Ya. kita konsumsi dengan benar, baik dari sisi jusnya maupun diet yang kita masukkan ke dalam tubuh, termasuk detoksifikasi dan suplemennya ya. Oke, terus mengapa sih harus menggunakan sayur dan buah organik? Nggak bisa sayur-sayuran lain yang asal beli aja. Oh, Kenapa harus kita organik? ya, karena kan kita mau nutrisi yang kita minum itu benar-benar nutrisi yang baik ya Bu. Iya. Kita nggak mau juga makan pestisida Oke. atau sekarang yang kita bikin kan GMO, genetic modified. Oke. Nah, artinya kita nggak tahu Iya. itu sudah dimasukkan gen-gen apa. Yang kalau genetic modified itu badan kita tidak akan bisa mencerna dengan baik. That's why kita harus memastikan Oke. bahwa jus yang kita minum itu memang benar-benar Bukan GMO. bernutrisi baik untuk tubuh. Seperti itu, Bu. Nah, Oke. sekarang green tea sudah. Oke. Udah jadi tuh. Ya. Kita masukkan ke botol ya. Ya. Harus sampai full, munjung. Terus sampai full. By the way, tadi kenapa harus setelah jadi kenapa harus langsung diminum? Jusnya ini. Ya, sebenarnya semua jus itu live enzyme ya, Bu. Oke. Jadi dia harus langsung bisa diserap oleh badan kita. Karena mereka kan Oke. gampang teroksidasi. Oke. Jadi Jadi walaupun itu sebabnya disimpan, ya. dia tetap bisa Iya. oksidasi. Karena kita menggunakan live enzyme-nya itu. Live enzyme-nya yang high Oke. nutrien untuk anti Ya. kansernya. Oke. Oke. Wah, keren nih. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua yang ikut mengikuti live Instagram kita hari ini. Selamat sore juga Pak Niko, selamat sore. Jadi ini kita dapat ilmu banyak banget ya. Kita bukan asal minum jus, karena kalau kita asal minum jus, yang ada juga bukan jadi menyehatkan tubuh kita, malah bisa jadi mengancam. Contohnya tadi kalau kita minum jus dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang sebenarnya pakai kimia-kimia dan lain sebagainya. Ya, oleh sebab itu kita memilih dari sayur-sayuran yang organik, dan kita pastikan juga tadi begitu jadi langsung diminum, jangan disimpan-simpan lama gitu ya. Kenapa? Tadi karena kita sebenarnya mau dapat live enzyme-nya yang high nutrition. Begitu ya, Dok ya? Dan kita memastikan bahwa sayur-sayuran yang kita konsumsi itu yang benar-benar sehat, bersih, dan tanpa bahan kimia gitu kan, tanpa pestisida dan lain-lain sebagainya. Begitu Kak Dok ya tadi ya? Ya, Bu. Oke. Jadi tadi nih kadang-kadang kan mungkin kita mau ke kantor atau mau buat sekaligus buat berlima, misalnya suami istri, anak 3 misalnya, atau anak 2 ya, atau bahkan Mbak juga di rumah bareng-bareng minum. Nah, kalau misalnya belum habis itu bisa kita simpan, Kak. Meskipun kita tetap simpan munjung begini, tapi berapa lama dia waktu kita simpan misalnya dan harus di freezer kah atau boleh just di fridge aja? Oh, jangan di freezer, Bu. Jangan di freezer. Di Biasa. fridge aja. Oke, di kulkas Tapi dan jangan bukan di freezer ya. dikeluarin, dimasukin jangan. Jadi kalau kita tutup Keluar. kedap, masukin di dalam kulkas. Kalau kita mau minum baru keluarin. Ya. Gitu. Oke. Jadi Minum kalau keluar itu pun harus langsung habis ya, nggak boleh masuk lagi ya, gitu ya. Ya. Oke. Saya tadi mungkin share lagi beberapa gambar ini di sini. Ini tadi apple carrotnya ya. Kalau apple carrot tadi dikasih apple dan carrot saja, 2 macam supaya nggak bosan lihat gambarnya. Oke. Terus berarti kita boleh nggak nih nambah gula? Kadang-kadang nih anak kecil kan, sebenarnya wortel tuh sudah manis ya, apple juga. Tapi karena kita pakai apple Malang, bisa jadi orang misalnya anak kecil nggak mau. Boleh nggak sih ditambahin gula atau susu kental manis? Kadang-kadang ada orang yang pengen nyarinya enak gitu. Gimana, Dok?
Nah, sebenarnya sih Bu tujuannya lagi ya. Kita kan mau jusnya yang sehat. Kalau jusnya Iya, sehat itu kan berarti pakai gula yang sudah ada di dalam sayur dan buah itu. Jadi kalau bisa oke, jangan murni. ditambahin dengan gula. Jadi Kalau gulanya misalnya dari apple-nya sayuran. itu yang nggak kuat asam, paling Iya, maksimal kita anjurkan itu dengan yang jenis Fiji, apel Fuji. betul. Apel Fuji itu kan Apel dia Fuji. manis Oke. tapi masih ada asamnya. Tapi kalau Oke. apple Washington itu Iya. kadar gulanya terlalu tinggi. Jadi kita nggak rekomendasikan Oke. sih. Maksimum paling bolehnya adalah apel Fuji ya. Yang lainnya tidak dianjurkan karena terlalu tinggi gulanya ya. Oke, ini ada yang bertanya pakai slow juicer huruf Bu. Betul. Tapi kita nggak ingin Ya, merek ya. Tapi ini slow juicernya memang yang dipakai saat ini iya. Dan yang kita berikan paket buat karyawan-karyawan juga iya. Kita kerjasama dengan salah satu klien kita juga yang menjadi vendor dari slow juicernya ya dengan kawan lama kebetulan klien kita juga ya. Jadi kalau ada yang mau cari slow juicernya bisa di kawan lama. Oke, terus ada yang bilang nih Ibu Jenny Rinti pakai madu aja lebih sehat. Nggak boleh tak? Ya. Ada lagi yang ya Bu. Ibu Linda pakai pisang lebih enak untuk green smoothie. Bagaimana dok? Ada yang mau campur pisang, ada yang mau campur madu, boleh nggak nih? Ya, jadi seperti tadi Dokter Rosa mungkin sudah sampaikan ya Bu ya, bahwa tergantung tujuannya kita untuk Ya, apa ya. Karena ini tujuannya untuk Gerson, ya, kebanyakan untuk terapi juga, untuk gaya hidup yang sehat. ya. Nah, kita tidak tambahkan campuran Oke, yang lain. Resep ini itu sudah dari lama ya Dok oke. ya, sudah Ya, dari 90 tahun ya, tahun 1928. 1928. Betul, Ya, jadi itu sudah Sudah teruji, digunakan diuji dan dengan menyembuhkan banyak macam orang ya. pasien. Betul, jadi Oke, apalagi kasihan Ibu kalau misalnya sekarang konsumsi gula kita itu sudah terlalu banyak. Bahkan anak-anak ya. kecil pun itu sudah banyak yang karena dikasih jus, ditambah katanya sih susu kental manis ya, tapi kan sebenarnya isinya nggak ada susunya Iya. ya. Jadi akhirnya banyak anak-anak kita Oke, obesitas dari kecil, jadi tidak disarankan oke. seperti itu. Oke, jadi ini kita jawab Ibu dan Bapak yang sudah bertanya di sana tidak boleh dicampur. Kalau yang resep kita ini yang dari Gerson terapi bukan tidak disarankan, tidak boleh menggunakan madu, tidak boleh campur pisang. Jadi resepnya hanya yang tadi aja. Kalau kalau AC juice hanya apple dengan carrot. Kalau yang green juice hanya dengan 9 jenis sayuran yang tadi saya sudah share, yaitu ini saya tampilkan sekarang. Hanya boleh pakai ini. Kalau ternyata dari 9 ini hanya aja 6, ya udah cuma boleh 6 yang digunakan. Tidak boleh diganti dengan sayuran lain. Begitu ya dok ya? Begitu Ya, ya? betul. Iya, oke. Terus ada lagi yang selamat datang juga Mbak Melati. Saya selalu minum jus apple carrot dan green juice dari awal. Ya makanya sehat ya Mbak ya, sehat selalu. Ini ada yang bertanya lagi, Bu Dokter, untuk yang sehat sebaiknya berapa banyak minum jusnya ya? Kalau sehari ada minum jus dan minum jamu-jamu gitu bagus nggak ya Dokter? minum jamu bagus Bu. Jamu bagus kata Minumnya dokter. bagus. Apple care jus juga bagus, cuman mungkin supaya tidak bercampur jarak waktunya saja yang dibedakan. Iya. Oke. Jadi boleh tinggal ini ya diatur ya. Terus ada pertanyaan tuh tadi ada yang minta gini, lihat lagi bikin jus jadi pengen makan gorengan. Ya, Oke, ini ada lagi jusnya, pertanyaan apakah ada jusnya kemungkinan enzimnya bisa bantu untuk mendeteksi gorengan. mana? Apakah ada pengaruh penyimpanan hilang ya? Plastik. Pengaruh Memakai botol penyimpanan. kaca atau plastik. Tadi kan kita bilang jangan pakai plastik, harus pakai botol. Mungkin bisa disampaikan, Dok? Ya, tadi sudah disampaikan Bu, yang paling baik memang kaca karena kan dia tidak karena lag di sana saya jawab Ibu Niani Mei, betul sekali. Ini resep baku nggak bisa dirubah-rubah. Ya, karena sudah teruji sejak tahun 1928 dilaksanakan dipakai oleh Dokter Gersong untuk Gersong terapi untuk pengobatan pasien sakit kanker dan juga untuk penyakit lainnya seperti autoimun ya, dan ini sudah terbukti. Kita sendiri pun pasien-pasien karyawan kita yang sakit juga sudah menggunakannya, baik yang kanker maupun yang autoimun, dan itu mereka benar-benar sangat terbantu ya. Bahkan bagi mereka yang mengalami, ada beberapa karyawan kita termasuk Dokter Rosa nih, kebobolan dapat anak keempat gara-gara
suami istri bareng-bareng minum AC juice dan green juice setiap hari. Mungkin boleh di-sharing tuh dok, bagaimana siapa tahu sekarang mungkin banyak orang yang ingin menyempurnakan kondisi kesehatan tubuhnya, mungkin bisa konsumsi AC juice atau green juice untuk memperbaiki yang pengen punya anak dan lain sebagainya. Sebenarnya kan apple carrot dan green juice itu kandungan nutrisinya baik ya Bu. Jadi semua sel-sel kita itu regenerasi. Nah mungkin kalau yang memang ada bermasalah dengan kesuburan, dia juga akan memperbaiki regulasi dari tubuhnya. Seperti itu. Jadi memperbaiki sel sebenarnya. Konsepnya Jadi adalah secara tidak langsung secara langsung memperbaiki kondisi sel-sel tubuhnya ya, sehingga otomatis keseluruhan tubuh kita menjadi lebih sehat, kulitnya jadi lebih bagus gitu kan. Orang-orang suka tanya, kamu operasi plastik nggak sih? Enggak, minumnya jus ya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Nikogu atau Ibu ini, ada tips mencuci buah yang alami dan sehat nggak sebelum di jus ya dok? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan Ibu atau Bapak ya. Sudah dijelaskan pakai iodin. Itu dijual bebas loh iodin ya, kita bisa pakai iodin. Biasa kita buat cuci sawi kalau mau makan, biasanya kan kita cuci sayur pakai iodin ya. Nah ini kebetulan mereka pakai agula apa itu? Pakai lugol. Lugol ya. Jadi sudah terjawab. Lalu apakah aman untuk anak di bawah usia 6 tahun dok? Itu pertanyaan dari Ibu Veronica Bosco. Aman nggak buat anak di bawah 6 tahun? Bayi di bawah 1 tahun itu kan bayi itu kan boleh minum jus-jus itu setelah 3 bulan. Kalau ASI eksklusif kan 6 bulan ya. Nah setelah ASI eksklusif, nah dia boleh minum jus. Jadi boleh aman. Tapi takarannya mungkin disesuaikan dengan kemampuan si anak. Iya. Oke, kita tinggal punya waktu 10 menit lagi karena sekarang sudah 16.49. Saya mungkin selesaikan dulu pertanyaan ini. Ada pertanyaan dok, ngejusnya harus pakai mesin jus yang biasa ya? Nanti itu pertanyaan pertama. Nah ini ada sharing juga dari Ibu Melati. Beliau kan tadi bilang sudah setiap hari minum AC juice dan green juice. Tadinya awalnya Mbak Mel di sini bilang saya tadinya takut asam urat, ternyata tidak, malah hasil lab kemarin asam uratnya normal. Ya jadi jangan takut ya karena ada green juice, ada sayur-sayuran gitu ya. Mungkin Dokter Rosa bisa jawab apa harus pakai mesin jus. Nah tadi sebenarnya udah dijelasin ya, tidak harus kan, bisa pakai juicer yang lain ya. Jadi untuk Trianto bisa pakai juicer biasa kalau mau ambil seratnya. Tapi kalau mau ambil nutrisinya, mau minum lebih banyak, berarti baru pakai slow juicer. Iya. Kemudian ini ada dari Bu Monica Mulyani, dok kalau pakai blender tidak pakai juicer, apakah ada pengaruhnya? Tadi kembali lagi jawabannya ke serat. Saya karena tinggal 10 menit, saya bantu jawab cepet ya. Yang itu kalau pakai juicer berarti seratnya banyak. Sehingga kalau kita butuh serat juga, untuk kita yang tidak sakit nggak apa-apa, tapi buat mereka yang sakit kanker itu bikin kembung. Kemudian ada lagi nih dari Bu Ayu, dokter mau tanya untuk ibu menyusui, apakah ada pengaruh ke ASI? Silakan jawab dok. Menyusui pengaruh ke ASI, saya masih menyusui. Saya konsumsi dan green juice. Jadi itu justru lebih bagus lagi high nutrient. Anaknya juga nggak gampang sakit. Jadi itu mempengaruhi tubuh kita dan ASI yang dihasilkan. Ya, jadi ibu-ibu menyusui, ayo bikin jus sehat di rumah dan konsumsi ini. Dokter Rosa, saya punya ada teman saya join nih, namanya Bu Cici, panggilannya Bu Fenty. Ibu Dumasi, maaf saya baru bergabung, mau tanya gimana caranya mendapatkan apple yang tidak ada fungisida dan lapisan lilinnya ya. Paprika juga sangat sulit ya untuk dapat yang organik. Mungkin Dokter Rosa bisa jelaskan karena kita punya ini setiap hari di kantor di mana di kita punya juice bar. Ya, jadi jawab Ibu Cici, Bu Fenty. Pergumulan organik. Dan kita memiliki supplier itu. Jadi kalau memang kesulitan bisa menghubungi klinik kita, nanti kita akan bantu untuk pengadaan bahan-bahan. Oke.
Jadi Cici bisa kontak Dokter Rosa nanti. Saya akan kasih nanti kontaknya Dokter Rosa dan tim kita di klinik Sima Sehat, di klinik ya, di apotek apa di klinik nih? Di klinik ya, klinik Sima Sehat ya. Oke, kemudian thank you Dwi Ori, Aik teman saya nih, teman SMA. Thank you teman-teman semua yang sudah bergabung. Ada pertanyaan lagi, iodin aman ya Bu kalau untuk yang masalah tiroid? Bagaimana kalau punya tiroid? Apakah iodinnya aman? Justru Selamat datang Ito Sabang Mutajulu. ya, justru kita harus tahu dulu masalah tiroidnya, dia hipotiroid atau hipertiroid. Kalau dia hipotiroid, justru sebenarnya iodine membantu. Oke, Nah, kalau tadi hypo, kan kalau hypo membantu. justru ya, Oh, kalau meningkatkan. hipertiroid ya itu yang harus kita manage, kita harus kurangi. Nah, Jadi cuman berarti kan kalau tadi orang hypertiroid cucinya jangan pakai iodin. ya, Pakai apa? karena dia kan Pakai memang apa? sudah maksudnya tidak usah ditambahkan rugol, Bu. Oke, oke. Ya, Oke, karena sudah terjawab ya, rugol itu Pak membantu Nigel. membantu produksi hormon tiroid Ya. kita. Oke, oke. Nah ini satu lagi pertanyaan dari Pak Sabam Putajulu, teman saya juga. Untuk panas dalam jus apa ya, Dok? Untuk apa, Bu? Untuk panas dalam. Panas dalam. Oh, kalau panas dalam sih sebenarnya ini kan high nutrition. Jadi sebisa mungkin bahwa dia akan membantu badan kita untuk rejuvenate, untuk memperbarui sel. Jadi sebenarnya panas dalam ya harusnya teratasi dengan sayur-sayuran antioksidan yang tinggi. Oke, jadi Ito Sabam nanti bisa coba, nanti saya kirim deh. Isi jus dan green juice dicoba, enak banget. Nanti pasti nggak panas-panas dalam lagi. Kemudian Bu Eva di Jogja, banyak orang meminum jus ditambah yogurt. Itu baik apa tidak ya, Dok? Ya, mungkin jangan sampai dicampur ya Bu ya, karena itu kan masing-masing ada tujuannya dan kegunaannya. Jadi yogurt juga baik, selama yogurtnya penyiapannya juga baik, tapi jangan di dalam satu dengan jus yang kita akan gunakan, seperti itu. Kayaknya masih banyak pertanyaan ya Bu ya yang lain. Nanti boleh Bu, mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab atau belum sempat kita bacakan, mungkin bisa di-follow di IG kita juga ya Bu ya, di Klinik Sima Sehat. Nanti bisa kita tanya jawab lanjutannya di situ, Klinik Sima Sehat di IG, betul. Karena ini ternyata menarik sekali, masih banyak nih. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua udah bergabung ya. Nanti bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa di chat juga di Instagram dari Klinik Sima Sehat ya. Ya. Betul. Ada lagi mungkin Dok yang mau disampaikan? Thank you banget Cici. Ya. Ya. Terus siapa lagi ya? Oh ini ada dari Medan ya, Lita. Sore Dok mau tanya, jus apa yang diminum biar kulit kita awet muda? Alah semuanya itu tadi. Ya lihat nih saya nih udah 55 plus, almost 56 minumnya itu. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Megayati. Apel organik tidak mudah didapat, apakah kulitnya harus dikupas jika bukan organik? Betul Bu, tadi sudah diterangkan oleh Dokter Rosa. Jadi harus dikuliti memang kalau dia tidak pakai bukan organik. Iya, baiklah karena kita udah makin dekat, mungkin bisa sedikit pesan penutup dari Dokter Rosa dan Dokter Setiadi sebelum nanti saya wrap up. Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Jadi prinsipnya kita mau hidup sehat dengan cara yang benar, karena kita juga harus tahu pemilihan sayur-sayurnya yang benar biar tidak berinteraksi satu sama lain ingredients-nya, jadi nutrisinya lebih maksimal. That's why kita lakukan ini untuk seluruh karyawan kita. Saya harap semua teman-teman yang memperhatikan IG Live ini bisa mempraktekkan di rumah dan hidupnya lebih sehat. Terima kasih. Oke. Thank you so much. Jadi sekali lagi, Dokter Setiadi. Jadi Bu, berarti terakhir dari saya juga mungkin karena gaya hidup kita zaman sekarang, kita sayur-sayuran dan buah-buahan itu udah sangat minim proporsi dari makanan kita selain junk food dan lain-lain. Karena itu sayur-sayur dan buah-buahan tuh mutlak. Kita perlu vitamin dan mineralnya. Nah, jus itu adalah
salah satu cara untuk gimana kita bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kita, makan vitamin dan Oke, mineral dengan cara yang mudah dan simpel. Seperti itu sih, oke, Bu. Mudah-mudahan itu berguna buat oke, teman-teman sehat ya yang menonton oke. video. Dan mungkin bisa ini ya ininya mungkin bisa diinformasikan nih yang saya tampilkan ini saat ini yaitu ada untuk apple carrotnya. Kalau mau minta informasi mengenai apple carrot ataupun green juice-nya bisa menghubungi nomor yang ada di sini ya, ataupun langsung Iya, ke Bu. Instagram live Instagram dari Klinik Sima Sehat ya. Baiklah, terima kasih. Oh ya, ini ada barusan dari Ibu Fenty, Ibu Cici, Ibu Dumasi sering-sering bikin event gini ya, berguna banget. Siap Bu, memang kita bakal adakan setiap minggu, nanti beda-beda lagi topiknya, karena tadi kan kita sudah dengarkan juga dari Dr. Rosa, sekalian saya wrap up, bahwa untuk kesehatan dari Gersong terapi itu ada 4 pilar dari terapinya, yaitu ada dari jus, ada dari healthy diet yang mostly adalah plant based food, kemudian ada proses detoksifikasi yang di kita umumnya pakai coffee enema, kemudian juga ada suplemennya yang basisnya adalah enzyme basis. Jadi nanti teman-teman semua boleh ajak juga keluarga-keluarga terutama yang punya problem dalam penyakit cancer ataupun autoimun atau penyakit-penyakit lainnya, atau semua orang yang ingin menjaga kesehatan supaya tambah muda, tambah sehat, dan imunitas meningkat terus di zaman pandemi ini terutama. Ya, intip-intip aja IG live saya karena setiap minggu saya akan ada IG live bersama Klinik Sima Sehat, begitu pula dengan konsultasi dokter Sima Sehat. So, untuk menutup semuanya, saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung selama sejam ini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung disampaikan di chat juga ke saya boleh, atau ke tim dokter Sima Sehat. Thank you everyone. Dokter, terima kasih Dokter Rosa. Dokter Setiadi juga terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Oke. Bye semuanya. Thank you everyone. Terima kasih. Bu Ripka, Mbak Ripka, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bergabung. Angel, terima kasih. Juga Pak Edward nih. Mas Dodo. Semua teman-teman semua dari Medan, dari mana nih? Dari Semarang ya. Terima kasih banyak. Rudi, semua thank you. Saya sapa dulu satu-satu sebelum tutup. Ibu Linda, Cici, kemudian Ito Sabam tadi, Pak Niko, kemudian Mbak Mel, thank you sharingnya. Mbak Mel tadi sharing lagi. Mbak Melati ini punya keluhan banyak awalnya ya, tapi beliau rutin minum jus ini sehingga beliau jadi tambah sehat. Beliau dulu ada keluhan di lutut lah, keluhan di mana lah, bahkan pernah artinya sampai hari ini beliau sehat-sehat saja. Terus juga Ayu dan semua teman-teman semua yang di atas, semua tidak saya mau sebut-sebutkan satu persatu karena sudah jam 5, kita akan berakhir, akan segera terputus ini ya. Terima kasih semuanya. Stay healthy, stay safe, dan jangan lupa protokol kesehatan yang utama di zaman pandemi ini. 3, jaga jarak, cuci tangan dengan protokol yang benar, dan selalu pakai masker. Semua kita selalu pakai masker. Oke, everyone, selamat sore. Tuhan memberkati. Bye, salam sehat. Pakai masker. Bye-bye, Dok. Bye. Thanks, everyone. Bye.